Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kita terus-menerus diperhadapkan oleh berbagai macam tontonan yang hari ini mau tidak mau, kalaupun kita menghindar, maka orang lain akan nge-share. Sehingga kita mencari atau tidak, dia akan datang, entah melalui WhatsApp ataupun media sosial kita yang lainnya. Yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah bahwa setiap yang dilihat kemudian diperbincangkan itu akan memberi warna pada cara berpikir seseorang. Nah, ketika era media sosial di mana informasi datang seperti banjir, yang tentu di sana kita butuh filter yang begitu kuat yang mampu bekerja setiap saat dengan sebaik-baiknya, maka mau tidak mau kita memang harus memiliki kesanggupan untuk memilah kemudian mengolah informasi yang ada. Karena disadari atau tidak, semakin banyak informasi yang tidak bisa kita filter dengan baik, maka semakin potensial cara berpikir kita juga ikut menjadi tidak baik. Misalnya dalam konteks dunia pemberitaan politisi dan politik di Indonesia yang cenderung mencari titik-titik viral di mana kemudian banyak orang memperbincangkan, membagikan, mengulas, dan seterusnya. Ketika kita pahami itu sebatas sebagai sebuah berita biasa, maka kita yang tidak setuju akan memberikan komentar kecewa, tidak support, dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, diakui atau tidak, informasi akan hal itu telah merasuk di dalam kepala kita, bahkan mungkin di dalam memori dan kesadaran kita. Di sini kita sebagai generasi muda penting untuk melihat substansi itu semua dengan cara kemampuan memilih, memilah, dan mengolah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, langkah yang juga sangat penting dilakukan oleh generasi muda adalah ketika kita melihat ada sebuah berita yang orang ramai membicarakannya, adalah satu langkah yang bijaksana kalau kita langsung melihat apa sebenarnya esensi dan substansi dari berita yang diperbincangkan itu. Kalau ada seorang politisi mengatakan bahwa negeri ini harusnya dipimpin oleh orang yang jujur, maka kita harus mengerti tentang siapa politisi itu, apa kemudian yang menjadi latar belakangnya, di hadapan siapa dia mengatakan itu, dan apakah relevan antara track record dia, kemudian gerbongnya, termasuk dengan ide dan gagasannya itu. Ketika kita tidak menemukan sesuatu yang konsisten, maka kita penting untuk pelajari tentang bagaimana sebenarnya politisi hari ini menggunakan media sosial untuk berpolitik atau menyampaikan pesan-pesan politiknya lewat komunikasi yang dibangun. Sehingga kita akan lebih memahami tentang apa sebenarnya yang menjadi dasar, motif, atau mungkin target yang diinginkan dibanding sekedar memperbincangkan apa yang dia ucapkan. Dan saya pikir betul ungkapan yang mengatakan bahwa pada setiap apa yang kita hadapi sesungguhnya kita harus pandang sebagai peluang. Artinya kalau kita bisa lihat situasi hari ini dengan cara yang cerdas, dengan cara yang cermat, dan lebih mengutamakan konstruk keilmuan di dalam diri, maka hal-hal yang ada ini sangat mungkin mendorong kita menjadi manusia yang lebih mengetahui, lebih cerdas, dan tentu saja diharapkan menjadi lebih bijaksana. Yang ketiga, kalaupun kita harus mendiskusikan, membicarakan di warung kopi atau saat ngobrol bareng dengan teman-teman, pastikan kita menggunakan perspektif dengan basis nilai dan moral yang kuat. Artinya kita tidak boleh terperosok hanya pada sebuah kemampuan memberi komentar kemudian berhenti dan kita tidak mengambil pelajaran. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang telah terjadi di sana ada rangkaian-rangkaian pelajaran yang kalau kita bisa temukan, kemudian kita susun dalam sebuah sistematika baru di dalam melihat pemecahan masalah itu dengan cara yang lebih segar, maka diskusi kita walaupun dengan tema yang terbatas, dengan teman yang terbatas, di tempat terbatas, itu tidak akan membuat kita menghalangi diri menjadi lebih cerdas. Dengan demikian sahabat sekalian yang berbahagia, mari kita menjadi insan-insan bangsa Indonesia yang memiliki kecerdasan lebih baik, memiliki kepedulian lebih tinggi, sehingga
kalaupun hari ini era media sosial, banjir informasi dan sebagainya, kita adalah orang-orang yang mampu untuk survive, berenang, atau bahkan berlayar dengan kapal atau bahtera yang pada akhirnya menyampaikan kita pada pantai harapan berupa kemenangan dan kejayaan bangsa Indonesia. Demikian sebuah sharing, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.